Ya saya tidak bersuudzon terlalu ini juga, tetapi yang jelas korupsi itu tidak berjalan sendiri-sendiri. Kita mendengar ada setoran dan segala macam itu, ya ayo kita coba dorong bagaimana proses pembuktian itu tetap berjalan. Itu seharusnya aparat penegak hukum bergerak tanpa harus begitu. Kenapa? Indikatornya sangat jelas. Harapan kita sesungguhnya adalah jangan selalu menunggu. Jadi kalau seperti saya katakan sebelumnya, mental aparat ini seperti mental teman-teman Dewan Pendidikan itu kan repot. Padahal sesungguhnya selama ini mereka diberikan kewenangan, anggaran dan segala macam. Kemana larinya anggaran itu? Akhirnya ketika ternyata mereka bekerja hanya didasarkan pada pengaduan. Bansos itu seperti apa? Lebih tepat sasaran mana antara G25 dengan Dinas Sosial? Ayo kita adu. Atau umpamanya kita ketika ngomong UMKM, program UMKM pemerintah itu yang memang berjalan dengan baik dengan melalui proses pendampingan serta menghasilkan sesuatu sampai ke tingkat pemasaran yang mana. Ayo kita adu dengan G25. Dengan adanya Almira 99 itu sebenarnya masyarakat terselamatkan dari investasi bodong yang berseliweran di tengah-tengah masyarakat. Seandainya masyarakat yang ikut investasi bodong itu semua di Almira 99 tentu akan selamat. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi ini forum yang sangat jarang terjadi di Bangkalan, dan saya kira kita bersyukur pada hari ini kita bersama-sama bisa berkumpul dan mendiskusikan sesuatu yang ya bukan sesuatu yang baru sebetulnya, tetapi ini sudah berjalan lama. Hanya memang kita dihadapkan pada kondisi di mana mulai ada sedikit titik terang. Ada beberapa kasus yang sudah diangkat, entah motif dan segala macamnya, tetapi yang jelas kita sangat berbahagia. Artinya bahwa perjuangan banyak teman-teman, bukan hanya kita, tetapi selama ini mentok, dan saat ini ada beberapa kasus, diantaranya kasus PKH dan kasus ADD itu sudah mulai terangkat. Tetapi di benak masyarakat Bangkalan juga jangan hanya fokus pada kasus yang saat ini ada. Ada beberapa kasus yang mungkin harus terus kita telaah, terus kita advokasi, yakni tentang dana pendidikan. Saya agak fokus di dana pendidikan, dana KIP dan BOS ini, karena memang di periode transisi kenaikan kelas dan masukan baru ini G25 terutama memotori gerakan pemberdayaan pendidikan di samping dua program prioritas lainnya selama ini. Kita mengadvokasi tidak banyak sebetulnya, memang karena keterbatasan dana yang kita miliki. Dana swadaya yang benar-benar memang keluar dan didonasikan oleh orang-orang yang tulus selama ini, dan juga kita pertanggungjawabkan secara transparan. Ada banyak hal yang kita temukan di lapang, dan diantaranya adalah bagaimana kita menemukan pemetik manfaat KIP, dia pegang dari kelas 1 SD sampai dia keluar SD, dia tidak menerima apapun dari sekolahnya. Gitu. Ada juga yang dia pegang KIP, diminta oleh kepala sekolahnya, baru dikembalikan atau diminta oleh yang bersangkutan, oleh orang tua yang bersangkutan kelas 5, dan sampai keluar tidak mendapatkan apapun. Ini fenomena apa? Ini kondisi yang menurut kami gitu ya, yang berjibaku mengumpulkan donasi secara tulus, dipertanggungjawabkan secara jujur, sedangkan fasilitas yang dia dapat ternyata tidak pernah didapatkan gitu ya. G25 apalah artinya ketika hanya bisa sekitar 75 orang dalam satu periode 2 bulan ini kita advokasi, kita bantu fasilitasnya, tas, seragam, sepatu dan sebagainya, dan diantara mereka ternyata memang menjadi pemetik manfaat kartu Indonesia Pintar yang ternyata dalam proses perjalanannya juga tidak mendapatkan apa-apa. Nah,
proses pendaftaran penerimaan siswa baru di sekolah itu sebetulnya difasilitasi dengan anggaran BOS. Seharusnya tidak memungut apapun. Dilarang seharusnya sekolah itu berbisnis. Kenapa? Fasilitas semuanya, dana BOS itu gak karu-karuan di masing-masing sekolah. Tetapi kita masih melihat ada banyak pungutan. Mereka berbisnis seragam, mereka berbisnis macam-macam lah pokoknya di situ. Batik dan segala macam. Bahkan seragam batik dan olahraga itu bisa berganti setiap tahun. Kalau siswa baru mungkin bisa saja, tetapi ketika kelas 2 atau kelas 3 ternyata masih harus beli yang seperti itu kan luar biasa. Luar biasa bisnis-bisnis yang terus mengalir kepada mereka. Sertifikasi guru dan dana BOS itu ternyata juga tidak cukup. Karena apa? Mereka menjadi pengutil dana KIP siswanya. Ini persoalan yang sampai saat ini walaupun kita ungkap terus, tetapi ternyata tidak pernah tersentuh oleh penegakan hukum. Maka jika ternyata kita bisa bagaimana dengan kondisi ini, ayo kita dorong proses penegakan hukum di Bangkalan, Polres dan Kejaksaan ini bisa bertindak lebih tegas lagi, lebih teliti lagi, lebih komprehensif lagi, tidak tebang pilih dan segala macam. Apa yang bisa dilakukan selama ini? Kejaksaan mungkin di kasus-kasus yang sangat kecil, terus Polres ya di kriminal biasa selama ini. Ada dana-dana besar dan bersentuhan dengan persoalan masa depan bangsa, masa depan anak-anak yang memang seharusnya terfasilitasi. Ternyata hingga saat ini ada banyak mereka yang tidak mendapatkan apa-apa. Itu ya. Terus yang kedua, saya melihat stakeholder dalam artian bahwa mungkin dinas pendidikan baik yang menangani SMA, SMP sampai SMA ataupun yang SD, saya kira memang ya saya tidak bersuudzon terlalu ini juga, tetapi yang jelas korupsi itu tidak berjalan sendiri-sendiri. Kita mendengar ada setoran dan segala macam itu, ya ayo kita coba dorong bagaimana proses pembuktian itu tetap berjalan. Tetapi saya kira proses identifikasi persoalan ini ketika ternyata secara masif pemetik manfaat itu bisa kita satu persatu mulai kita ungkap, dan ternyata di antara mereka seperti data yang dimiliki oleh G25 dan ada teman-teman lain yang bisa membuktikan itu ternyata bisa memberikan itu kepada aparat penegak hukum, atau justru seharusnya aparat penegak hukum bergerak tanpa harus begitu. Kenapa? Indikatornya sangat jelas. Harapan kita sesungguhnya adalah jangan selalu menunggu. Jadi kalau seperti saya katakan sebelumnya, mental aparat ini seperti mental teman-teman Dewan Pendidikan itu kan repot. Padahal sesungguhnya selama ini mereka diberikan kewenangan, anggaran dan segala macam. Kemana larinya anggaran itu akhirnya ketika ternyata mereka bekerja hanya didasarkan pada pengaduan, gitu ya. Mana pengaduan? Tidak ada persoalan kan begitu. Sedangkan mereka ternyata bekerja sampingan di tempat yang lain, gitu ya. Anggarannya dimakan, gajinya dimakan. Seharusnya ya kalau punya malu jabatannya ditaruh, gitu ya. Jangan di mana-mana jabat, tetapi ternyata tidak melakukan apapun untuk bangsa ini. Ke depan kita tetap akan melakukan proses ini. Kenapa G25 Indonesia tegas ada di 3 program prioritas, dan diantaranya adalah program pemberdayaan pendidikan, program pemberdayaan usaha supermikro keluarga tidak mampu, dan social charity yang memang ini berhubungan langsung dengan bansos dan kegiatan-kegiatan pemerintahan. Kita bisa adu bansos itu seperti apa, lebih tepat sasaran mana antara G25 dengan dinas sosial. Ayo kita adu. Atau umpamanya kita ketika ngomong UMKM, program UMKM pemerintah itu yang memang berjalan dengan baik dengan melalui proses pendampingan serta menghasilkan sesuatu sampai ke tingkat pemasaran yang mana. Ayo kita adu dengan G25. Atau umpamanya orang-orang yang mungkin selama ini sebatang kara tidak mendapatkan fasilitas pemerintah, dan justru kita yang menghidupi mereka. Itu berangkat dari swadaya yang hanya minimal 25.000, kita telah bisa banyak melakukan banyak hal. Sedangkan pemerintah anggarannya berjibun, tetapi ternyata justru bolongnya nggak karu-karuan. Saya kira itu sementara dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sudah banyak yang kenal dengan saya.
atau yang belum saya kenalkan. Saya mendapatkan undangan dari Dinda Mustaqim ini, langsung dikasih banner las ya, Laskar Advokasi Sosial, Laskar Advokasi Sosial. Sub isunya adalah trending topik dua minggu terakhir di Kabupaten Bangkalan. Semaraknya APH baik kejaksaan atau Polres mengusut tuntas banyak persoalan korupsi di desa dan bantuan sosial. Dalam konteks ini adalah PK. Saya senang meskipun pakai WA tidak perlu. Saya memang sejak dulu memang begitu. Kalau perlu untuk diskusi, asalkan saya tepak nganggur benlok malam. Kalau malam saya sering tedung soalnya. Menurut saya insya Allah saya akan hadir gitu. Maka saya hadir hari ini. Ini mahasiswa semua ya, banyak kementerian mahasiswa ya. Nah ini penting. Karena kalau mahasiswa melihat menyaksikan, merasakan, diam dengan ini, kurang kemahasiswaannya sebetulnya. Diam, nunggu rukyat saja gitu ya. Tidak dasuki banget itu, tidak dasuki banget. Ini harus ada respon. Baik itu apa apresiasi atau bagaimana terserah. Tapi harus ada respon. Ini salah satu bentuk responnya Dinda Mustaqim ya. Hari ini salah satu respon. Sebetulnya apa yang dikatakan Mas Dasuki tadi itu sudah sering kita bicarakan bertahun-tahun sebelumnya Mas Dasuki ya. Urusan masalah bantuan sosial, urusan masalah KIP, urusan APBD dan lain sebagainya. Hanya minggu ini sebetulnya pihak kejaksaan proses dengan serius dua kasus, satu kasus bansos, satu kasus Tangkap tangan. Tanjung Bumi, Tangkap tangan. ADD. Terus Polres ada 2 juga kasus ADD semua. Urusan desa semua. Ada Telempeng, ada Karangkejem. Ini bulan ini semua ini. Ini kan menarik gitu ya buat teman-teman mahasiswa. Ini arus sedang berjalan. Arus isu sedang berjalan. Harapan teman-teman aktivis sebelumnya bahwa APH melakukan hal semacam ini sudah lama sebetulnya yang diharapkan. Tapi hari ini sebetulnya dijawab, entah itu bagaimana seperti yang dikatakan Mas Dasuki tadi. Ada apa? Tapi ini semua adalah sebuah harapan agar APH itu betul-betul melihat, memperhatikan dan menindak gitu ya. Tidak hanya membiarkan begitu saja, dan mustahil mereka semua tidak tahu tentang persoalan ini. Apa yang dikeluarkan teman-teman aktivis dan yang lain-lain. Yang lebih menarik lagi sekarang ini justru yang dibahas oleh Mas Dasuki ini masih belum ada, baik di kejaksaan maupun di kepolisian, urusan kependidikan, dana kependidikan, BOS dan KIP. Ini sebetulnya sudah menjadi rahasia umum ya, rahasia umum. Modus operandinya, KIP-nya, bahkan kalau urusan KIP termasuk juga bansos terkait dengan bank loh, terkait dengan bank penyalur, bank yang ditunjuk oleh negara. Ini pun masih belum sempat kita ketahui secara detail kenapa bank ini, apakah memang bank steril dari urusan itu. Karena kalau melihat modus operandinya ini kan mafia, tidak mungkin dilakukan orang satu. Tidak mungkin dilakukan orang satu. Ini sebuah jemaah gitu ya, jemaah. Salah satu sumbernya duit itu keluar dari bank. Nalar sederhananya di bank itu ada KYC. Kalau bukan nasabah, langsung dia tidak boleh sebetulnya untuk mencairkan dan lain-lain, apalagi KIP. Lah, ini sampai detik ini masih belum ada pengembangan sampai ke sana. Penting untuk dikaji, didalami oleh teman-teman mahasiswa, dan biar mahasiswa, apalagi UTM ini kan kampus rajul Andinda. Rajin mertung. Ya. Dan aktivis-aktivis di sini sudah melegenda sebetulnya, sudah mulai zamannya Mas Dasuki. Jadi kalau hari ini tuh diam dengan semua ini, saya tidak mengatakan memalukan, tapi
apa namanya cek sarana geluh gitu. Cek sarana geluh gitu. Kalau ini didiamkan, ini momentum sebetulnya. Momentum untuk bagaimana teman-teman aktivis, khususnya teman-teman mahasiswa yang notabene lepas dari kepentingan siapapun, untuk menyuarakan ini. Untuk menyuarakan ini, minimal mengapresiasi hal yang ada gitu ya, atau memberitahukan sesuatu yang belum tersentuh. Seperti yang tadi menjadi concernnya Mas Dasuki tadi itu. Dan ini lebih anu loh, lebih dahsyat ini kayaknya. Kalau tahun 2020 itu 2020 atau 2019 ya. 2020-an itu sekitar 19 miliaran. Kurang lebih gitu ya, dana KIP itu sebetulnya yang bergerak di Kabupaten Bangkalan. Nah, pelaksanaan di bawah dulu sempat didorong oleh Mas Dasuki. Pak Bupati sempat menjawab itu. Pak Bupati sempat mengeluarkan kartu, sebetulnya kartu apa gitu untuk kartu KIP untuk pencairan itu agar tidak diselewengkan oleh pihak-pihak terkait. Ada 24.000 kalau nggak salah dulu yang ingin dicetak dan diberikan kepada siswa yang mendapatkan KIP. Entah sekarang gimana kabarnya itu, saya kurang tahu juga Mas. Itu ternyata tidak menyeluruh juga. Tidak menyeluruh juga ya. Jadi momentum sesaat digunakan sesaat, setelah itu tidak ada. Tidak ada ya. Nah, ini sebetulnya momentum baik teman-teman mahasiswa untuk bagaimana kalau urusan yang PKH, urusan yang bantuan sosial, urusan DD, ini sudah menjadi arus isu besar ini. Sudah menjadi arus isu besar. Yang harus dibuat ombak baru gitu menurut saya. Menjadi ombak baru, arus baru, apa yang dikatakan Mas Dasuki. Biar ini juga ikut mengalir gitu. Jangan sampai ini tidak ikut mengalir. ADD, APBD sudah ada, bantuan sosial sudah ada, KIP belum ini, pendidikan belum ini. Sementara urusan pendidikan baik BOS, KIP dan semacamnya bertahun-tahun sudah didengungkan oleh Mas Dasuki dan elemen-elemen yang lain. Bahkan Dewan Pendidikan itu pun salah satu inisiatornya adalah saya untuk bagaimana menertibkan ini. Salah satu tujuannya menertibkan ini. Ternyata saya inisiatornya, saya waktu itu dipercaya untuk menjadi tim selnya. Memang arahnya ke sini mau menertibkan persoalan-persoalan bantuan ke pendidikan itu biar berjalan tertib. Tapi sampai detik ini pengakuan dari Mas Dasuki, karena Mas Dasuki kurang lebih 3 bulan 4 bulan nggak ketemu saya. Ada cerita barusan ini. Setelah mengeksekusi G25-nya khusus terhadap pendidikan ya, khusus pendidikan, bahkan ada sekitar 75 siswa pemetik manfaat yang justru mempunyai kartu KIP tidak menerima. Ini kan sesuatu yang menyayat sebetulnya bagi teman-teman aktivis, sebetulnya ini sangat menyayat. Dan saya yakinnya teman-teman aktivis dan mahasiswa ini banyak orang desa itu saya yakin. Ya Mas Hakim ya. Masa orang kota Kabindo kan? Banyak andeng di sana. gunung. Lah ketika orang desa, saya yakin punya adik, punya penakan dan macam yang juga sama kena semacam itu. Menjadi dorongan yang harus sebetulnya direspon oleh teman-teman aktivis yang berlabel aktivis dan mahasiswa agar momentum hari ini tidak dibiarkan begitu berlalu. Menurut saya, bagaimana modus operandinya tinggal didalami sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Mas Dasuki. Apa fungsi mahasiswa? Hanya mendorong, karena mahasiswa itu dan elemen masyarakat yang lain itu tidak punya fungsi eksekusi sebetulnya. Tapi fungsi dorongannya ini sebetulnya yang penting untuk yang diharapkan gitu ya, agar tidak dianggap diam. Itu yang pertama. Yang kedua, transparansi pun juga masih perlu hari ini untuk didorongkan terus, karena tidak sedikit teman-teman aktivis, baik itu teman-teman aktivis kabupaten atau kecamatan atau mahasiswa yang memang tidak mudah dan merasa kesulitan untuk mengakses informasi, apalagi terkait dengan data penerima bantuan sosial baik itu KIP atau yang lain-lain. Itu menurut saya yang penting untuk lebih di stressing lagi di data Mustaqim, agar teman-teman yang mau merumuskan sikap ini betul-betul tidak historis dan tidak latah.
Kalau lata-lataan itu nggak usah masuk kampus, tidak usah berstatus mahasiswa, semua orang bisa. Latah itu, norok arus, orang ke laut norok ke laut, itu kan nggak usah mahasiswa. Kalau mahasiswa, kalau mahasiswa kan dilatih untuk cerdas menganalisa, cerdas untuk menyimpulkan banyak data-data yang dirumuskan menjadi sebuah persoalan yang bisa disajikan secara sederhana dan mengena. Itu tuh bedanya mahasiswa dengan orang biasa. Saya kira itu pemantik saya, Mas Takim. Kita lanjut dalami lebih dalam lagi nanti di pendalaman. Makasih Mas Takim. Terima kasih untuk penyampaiannya dari Kanda Liman Haris. Beliau ini sangat luar biasa, memang kita dengarkan bersama kawan-kawan. Mungkin sebelum lanjut kepada sesi tanya jawab dan diskusi lebih lanjut, ada tambahan dari Octavian Ismail Johansyah di sini selaku mantan ketua umum KMS. Pada yang dipersilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja karena kayaknya masih banyak teman-teman yang akan menyatakan pendapatnya terkait tentang tema yang akan kita diskusikan pada sore hari ini, tentang maraknya kasus korupsi PKH dana desa, dana BOS, KIP di Bangkalan. Konteksnya Bangkalan karena kita tahu bahwa akhir-akhir ini ya seperti yang dijelaskan tadi bahwa banyak orang-orang ditangkap, entah itu pendamping, mantan kepala desa dan lain-lain, sehingga ini momentum sebenarnya. Kalau di nasional kita punya ACT, Bang. ACT lagi ramai sekarang, banyak orang ditangkap, banyak kasus yang kemudian menguap ke publik, sehingga ini menjadi momentum untuk kita merefleksikan, mendalami, menelisik lebih jauh lagi tentang kasus per kasus yang terjadi. Baik, kita sudah mendengarkan beberapa penyampaian dari dua pembicara dan satu provokator seperti itu. Izinkan saya untuk melontarkan pertanyaan terlebih dahulu yang ingin didiskusikan seperti itu. Baik, mungkin yang pertama itu kepada pembicara satu ya, Mas Dasuki Rahmat di sini, mengenai penyelewengan dana BOS dan dana KIP. Itu mungkin sejauh ini modusnya yang sering terjadi di lapangan, baik itu di berbagai daerah, itu seperti apa? Kira-kira seperti itu. Itu bicara modus. Itu ya. Ya. Terima kasih. Jadi ada beberapa hal yang sebetulnya juga modusnya itu tidak jauh-jauh dari pola penyimpangan modus yang terjadi di bantuan-bantuan yang lain. Kalaupun umpamanya non tunai, ada sebagian seperti yang disampaikan oleh Mas Aliman tadi itu, Bupati menyerahkan kartu ATM kerjasama dengan bank gitu ya, dan diberikan langsung secara simbolis kepada beberapa siswa pada waktu itu iya, itu berjalan di beberapa desa di beberapa kecamatan, tetapi itu tidak menyeluruh. Itu pun juga tidak menutup kemungkinan seperti di tempat yang lain juga, bahwa ATM-nya disuruh dikumpulkan di kepala sekolah, dan setelah itu proses pencariannya sekolah yang mencairkan, lalu setelah itu diberikan kepada yang bersangkutan dengan bisa saja dengan potongan atau bisa saja itu utuh. Terus yang kedua, yang sangat riskan ini sesungguhnya justru yang tidak non tunai. Kalau yang non tunai saja seperti kasus PKH, ATM-nya diambil dan ternyata selama 5 tahun lebih ada sebagian yang ternyata tidak pernah sampai ke pemetik manfaatnya, penerima kartu itu gitu ya. Bagaimana dengan yang non tunai? Contoh tadi, ketika dia menerima mulai dari awal masuk sampai pada akhirnya dia lulus, dia tidak menerima apapun. Atau umpamanya ada yang kartu KIP-nya bukan kartu ATM, dia menerima itu terus diminta oleh kepala sekolahnya, dan baru setelah itu diminta lagi oleh orang tuanya itu
kelas 5 dan sampai dia selesai dia tidak menerima apapun. Nah, ini kemana uangnya? Ini kemana uangnya? Kalau Ada bangga gitu. ya. Apakah memang ketika dia dapat kartu seharusnya anggarannya kan sudah ada. Dia seharusnya juga sudah terima, gitu ya. Kalaupun umpamanya dibantu untuk mencairkan secara kolektif oleh sekolah karena tidak ada kartu, karena memang proses pencairannya tidak non tunai, gitu, tidak melalui ATM, seharusnya ya uang itu sampai kepada yang bersangkutan dicairkan secara kolektif, karena dicairkan secara kolektif. Saya ingin menyampaikan modus yang seperti ini jangan-jangan justru ini terjadi di seluruh desa dan kecamatan, gitu ya, walaupun mungkin tidak semua, gitu ya, karena ada contoh yang tadi katanya non tunai di daerah mana, gitu. Ini bisa dikonfirmasi, dalam artian bisa dicari datanya yang non tunai ini meliputi daerah mana saja, ini bisa dikonfirmasi. Karena saya sempat menerima kabar kemarin dari yang tahu lah, gitu ya, yang tahu bahwa memang ada yang non tunai seperti yang disampaikan Mas Aliman tadi. Bupati menyerahkan secara simbolis kepada siswa dan itu non tunai. Tetapi saya ingin menyampaikan bahwa yang tunai, yang proses pencairannya harus melalui proses panjang itu, ya juga masih jauh lebih banyak, dan itu yang berpotensi memang jauh lebih bermasalah dari yang ini. Itu yang KIP. Terus yang BOS, saya berpikir secara global bahwa BOS itu, dana BOS itu nggak karu-karuan. Ada banyak uang di situ. Tetapi sekolah ternyata juga masih berbisnis. Fasilitas sekolah itu juga ternyata jauh dari memadai. Kalau kita melihat postingan 2-3 hari ini, terutama di teman-teman media pemerhati pendidikan yang peduli pendidikan, ada sekolah-sekolah mau ambruk, gitu ya, sekolah-sekolah mau ambruk dan siswanya belajar di luar sekolah di dalam kondisi bagaimana dana pendidikan itu sangat besar, BOS itu banyak mendapat anggaran BOS itu sangat jelas, tetapi ternyata di sisi lain kita dihadapkan pada sebuah fakta bahwa ternyata ada sekolah, gitu ya, yang katanya mau ambruk dan siswanya justru belajar di halaman dan di tenda-tenda kecil kayak gitu. Ini sangat menyedihkan dan ternyata ini sama sekali tidak diindus, belum kasus pengadaan buku, belum kasus-kasus yang lain lah, gitu ya. Pendidikan ini seharusnya disentuh, bukan hanya disentuh, bagaimana aparat penegak hukum melakukan tindakan dan memberikan efek jera. Jangan seperti yang kemarin-kemarin, ada yang ditangkap, ada yang dilaporkan, tetapi selesai, gitu ya, selesai di bawah meja, di ruangan-ruangan khusus, gitu ya, entah apa yang dilakukan pada saat itu, dan ternyata juga melibatkan beberapa aktivis dan mantan aktivis untuk mengamankan orang-orang itu. Ini kan mengerikan. Saya ingin bertanya agar adil ya. Tadi Mas Dasuki dan sekarang tentunya Kanda Aliman di sini. Nah, Kanda Aliman, untuk kemudian dapat kita pahami mengenai tugas pokok dan fungsi dari Dewan Pendidikan ketika mengingat ya tadi soalnya kita dengar bersama bahwa beliau ini adalah inisiatif ya. Inisiator, maaf, dan minta maaf ya. Inisiator. Nah, kalau misalkan ingin kita mengevaluasi sebenarnya apa yang dilakukan oleh tim Dewan Pendidikan itu terletak di mana? Seperti itu. Makasih, Dinda. Iya. Ini sebetulnya bagian tak terpisah dari tadi yang sudah dibicarakan ya. Oh iya. Dan harapan itu sebetulnya muncul tidak hari ini, sejak lama, bahwa apa yang hari ini muncul ke permukaan, apa yang dikeluhkan dan juga dikonstruksikan oleh Mas Dasuki tadi itu bagian tak terpisah dari harapan tahun-tahun sebelumnya. Dan terbentuknya Dewan Pendidikan itu adalah bagian dari bentuk harapan untuk bagaimana menertibkan apa yang seaklar-akaran libur yang diceritakan Mas Dasuki. Aklar-akaran bro. Itu sempat awalnya tuh ada gebrakan dan macamnya, bahkan Dewan Pendidikan sempat datang kemana, bahkan yang kartu tadi itu awalnya dorongan dari Mas Dasuki dan juga teman-teman yang lain, sehingga Pak Bupati mengeluarkan sebuah kebijakan membuat kartu itu tahun pertama dulu kayaknya, tahun pertama itu. Nah, hari ini kalau dulu kan hanya kepala dinas pendidikan.
munculnya dinas pendidikan harapannya ada di situ. Nah, kalau hari ini masih tidak hilang dan tidak terhapus harapan itu terhadap Dewan Pendidikan untuk menertibkan apa yang ditemukan oleh Mas Dasuki. Yang barusan ditemukan Mas Dasuki. Kok masih ada di bawah semacam ini? Kelas 5 katanya Dewan Pendidikan itu akan menyisir itu semua, akan memanggil itu semua para pihak untuk bagaimana menertibkan ini. Tapi tahun ini, periode tahun ajaran hari ini ya, tahun ajaran tahun ini, justru G25 menemukan hal yang seperti ini. Artinya ini banyak yang tidak tersentuh oleh peran-peran Dewan Pendidikan yang selama ini kita harapkan, kan gitu kan. Tinggal disimpulkan saja itu Mas Takim bahwa ekspektasi publik terhadap peran Dewan Pendidikan masih belum mampu untuk dijawab oleh Dewan Pendidikan, karena masih banyak hal yang ditemukan oleh Mas Dasuki, justru hal semacam itu masih terjadi. Itu menurut saya. Terus yang kedua, terlepas dari ini, teman-teman saya sebetulnya kalian tidak punya tugas untuk mendetailkan persoalan. Yang dibutuhkan kalian oleh publik ini adalah bagaimana peran kalian untuk bagaimana ini didorong, karena kalau publik kan ngare lah pun. Nah, kalau mahasiswa ketika melihat semacam ini adalah sebuah informasi yang harus ditindaklanjuti oleh APH. Itu saja. Tahu tentang detail persoalan itu bagus. Tapi memahami tentang masalah karakteristik umum terkait dengan urusan penyalahgunaan kewenangan keuangan negara sudah cukup bagi mahasiswa untuk menyuarakan itu. Karena mahasiswa tidak diwajibkan untuk menjadi penyidik, membuka semua nggak bisa, dan saya yakin kapasitasnya pun juga tidak bisa. Menyuarakan ini menjadi sebuah atensi publik itu salah satu kewajiban dari aktivis. Tahu secara umum saja sudah cukup untuk dijadikan sebuah landasan bagaimana sikap dan gerakan mahasiswa itu untuk digerakkan. Sikap mahasiswa tidak hanya demo, tidak hanya. Sekarang ini kan di kita sudah ada ini. Minimal selemah-lemahnya iman perjuangan mahasiswa itu hanya bikin status, mengapresiasi atau memberitahukan bahwa ada persoalan di sini, minimal gitu. Tapi kalau sudah ada teman di sini, sudah ada sudah ada komunitas dan macamnya, lebih efektif sikap dan gerakan itu disatukan, apakah itu dengan pernyataan sikap jumpa pers atau apa dan lainnya. Sarana-sarana itu sudah banyak tersedia hari ini, dan tidak haram juga kalau mau demo gitu. Tapi tidak harus demo. Memberikan sikap, menampakkan sikap itu penting daripada diem membiarkan arus ini berjalan tanpa ada suatu sikap yang muncul dari kelompok-kelompok kritis dari mahasiswa ini. Tidak harus demo, meskipun demo tidak diharamkan gitu kan. Tapi selemah-lemahnya iman ya itu. Tapi kalau ini diorganisir teman-teman aktivis UTM gitu ya, jangan sampai separuh. 2% saja dari aktivis dari mahasiswa UTM, akun medsosnya, Instagramnya, FB-nya dan lain-lainnya berbicara masa ini gaduh Manggala. Gaduh yakin kan. Tinggal diorganisir. Gitu Dinda Takim. Ya, siap. Terima kasih penyampaiannya kepada Kandali Haris. Kita berikan aplaus dulu kepada beliau karena ini sangat luar biasa penyampaiannya, sangat membuka wawasan kita lebih jauh perihal memandang kasus ini secara utuh seperti itu. Nah, kalau di sini ada dana BOS, ada dana KIP yang sebetulnya untuk pemenuhan fasilitas untuk menopang pendidikan mereka dan ternyata tidak sampai kepada mereka, ini kan na'udzubillah min dzalik gitu kan. Betapa kurang ajarnya sebetulnya para pelakunya itu. Dan ketika kita semua diam, para stakeholder itu ternyata diam gitu ya, menjadi bagian dari proses itu, proses penyalahgunaan itu, ini kan kurang ajar benar gitu kan. Ini kan ya saya tidak ada bahasa yang lebih seram umpamanya untuk menggambarkan itu kecuali ya kurang ajar dan mengerikan itu gitu. Jangan kita biarkan yang seperti ini. Ayo kita intikan dengan cara yang kita bisa gitu kan. Kalau umpamanya ngelola yang kecil saja tidak bisa, apalagi yang besar, kan begitu. Kita hanya pemantik.
Pemanti dalam artian, ya masa tidak malu ke G25 gitu loh maksudnya. Yang bisa menghidupi banyak orang, yang bisa memberikan fasilitas kepada banyak siswa, yang bisa memberikan kesejahteraan kepada banyak pemetik manfaat PKH umpamanya. Ya masa umpamanya dana desa gitu ya, dana desa yang seharusnya proyeknya ada, salurannya ada, jalannya ada, ternyata fiktif. Ini dana masyarakat dan ternyata tidak malu mengemplang, mengkorup dana-dana seperti itu. Ini akhirnya apa yang bisa kita lakukan gitu. Seharusnya kita kan punya sikap terhadap hal-hal seperti itu, bukan diam atau malah justru diam-diam mendukung, menjadi pengacara, menjadi pendukung di belakang dan mencarikan jalan keluar agar mereka bebas. Ada yang seperti ini. Ini mengerikan, ngadvokasi keluar-keluar, tetapi ternyata di belakang menjadi pendukung, menjadi pengacara, mencarikan jalan keluar kong-kali-kong dan segala macam. Saya buka dalam artian indikator-indikator yang seperti ini, karena ini adalah pembusukan gerakan pemurnian bagaimana akhirnya hak-hak masyarakat itu bisa sampai gitu ya. Ternyata ini garong, bagian dari garong itu juga gitu loh. Ini mengerikan. Kalau umpamanya ini terus dibiarkan akan jadi apa Bangkalan kita ke depan, Madura kita ke depan, gitu kan? Indonesia kita ini ke depan. Baik, mungkin saya langsung saja di sini menyampaikan kesimpulannya kawan-kawan. Tapi kesimpulan ini kemudian nanti bakal kita satukan dengan yang sudah merangkum kayak Nazar dan kawan-kawan yang lain, kita jadikan satu. Yang pertama bicara tentang mengenai kasus PKH dan dana desa, ini memang tetap kita angkat dan wajib hukumnya kita angkat. Hanya saja memang di sini fokusnya dalam hal ini lebih ke arah dana BOS dan dana KIP seperti itu, yang dalam tanda kutip lingkup pendidikan. Nah, dalam hal ini bicara tentang korupsi itu memang sifatnya terstruktur, sistematis dan masif seperti itu, TSM. Karena memang seperti yang disampaikan oleh pembicara dua tadi, Kanda Liman Haris, bicara tentang korupsi itu cak-kancaan, tidak sendiri-sendiri dalam melancarkan tindakan seperti itu. Nah, bicara tentang KIP juga, di sini saya mencatat bahwa kita penting untuk kemudian ada suatu transparansi data penerima bantuan pendidikan seperti itu, transparansi data di situ. Nah, terus yang keempat, bicara tentang modus penyelewengan dana BOS dan KIP, salah satunya adalah ATM yang dikumpulkan di kepala sekolah sehingga dapat dimanipulasi sedemikian rupa sehingga terjadi hal yang justru kemudian merugikan penerima manfaat. Ya, seperti halnya ada yang diberikan tidak utuh kepada penerima manfaat dan lain sebagainya macamnya. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bapak pembicara 1 dan pembicara 2, mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.